1995 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi para pendukung Everton. Bukan hanya karena mereka mengangkat trofi FA Cup di Wembley, tapi karena kisah unik dan nyaris tak masuk akal dari seorang pemain asal Nigeria bernama Daniel Amokachi. Di semifinal FA Cup musim itu, Everton berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Laga penting ini berlangsung di Elland Road dan menjadi panggung dari salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Piala FA. Daniel Amokachi yang saat itu duduk di bangku cadangan merasa bahwa ini adalah harinya. Ketika rekan setimnya Paul Rideout terlihat mengalami sedikit masalah fisik, Amokachi pun tak menunggu instruksi pelatih, di mana ia langsung memberitahu ofisial keempat bahwa akan masuk bermain menggantikan rekannya tersebut. Tapi setelahnya, ia berhasil mencetak 2 gol. Keputusan sepihak itu ternyata menjadi keputusan terbaik sepanjang karir Amokachi di Inggris. Karena golnya itu membantu Everton menghancurkan Spurs dengan skor 4-1 dan memastikan tiket ke final. Stuart wants it. And looks for Amokachi! Leading on. And he's found Amokachi! He's found the net! Namun sebelum bermain di Everton itu, Amokachi lebih dulu memulai karir sepak bola profesionalnya pada tahun 1989 bersama Rangers Bees di Nigeria. Kemudian, ketika di usia 17 tahun bakatnya pun sudah terlihat jelas, di mana di umur segitu kebanyakan pemain sepak bola hanya bermimpi melakukan debut untuk tim nasional mereka. Namun tidak demikian dengan Daniel Amokachi. Ia sudah bermain untuk Nigeria di Piala Afrika pada 1990. Kehadirannya di skuad Nigeria waktu itu bukan berarti Super Eagles kekurangan penyerang. Mereka memiliki Rashidi Yekini, salah satu striker terbaik Afrika, tetapi manajer asal Belanda, Clemens Westerhof, melihat potensi pada Amokachi yang masih remaja. Amokachi tidak pernah mencetak gol di Piala Afrika itu, meskipun bermain di sebagian besar pertandingan saat Nigeria kalah di final dari tuan rumah Aljazair. Tetapi klub-klub Eropa menyaksikan pertandingan tersebut. Tak lama setelah AFCON berakhir, klub Brugge pun datang untuk membawanya ke Belgia. Pindah ke Eropa tak serta-merta membuatnya langsung menjadi pilihan utama. Di musim pertamanya ia lebih sering bermain untuk tim akademi muda dan hanya berkesempatan bermain dalam 3 pertandingan di Liga Belgia. Sedangkan di Piala Belgia, ia bermain dalam 5 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Golnya itu adalah gol pertama dalam karirnya di Brugge yang terjadi ketika melawan SK Beveren di leg pertama perempat final dan sekaligus gol penentu kemenangan klub. Dan di musim itu pula, ia ikut andil dalam membawa klub memenangkan Piala Belgia tersebut. Semusim kemudian, ia pun mendapatkan lebih banyak kesempatan setelah kedatangan Hugo Broos sebagai pelatih anyar klub Brugge. Kedatangan pelatih anyar tersebut membuat Amokachi mulai mengeluarkan tajinya, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua di tim dengan 12 gol dalam 26 pertandingan dan berhasil memenangkan Liga Belgia untuk pertama kalinya dalam karirnya. Sedangkan di Piala Belgia, Amokachi dan kawan-kawan gagal mempertahankan gelar di mana mereka tersingkir di perempat final. Akan tetapi, Amokachi menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnya dengan 2 gol dalam 3 pertandingan. Musim itu pula, ia melakukan debut pertamanya bermain di Eropa dengan bermain di Piala Winners. Bahkan ia tampil dengan cukup mengesankan dengan mencetak 2 gol dalam 6 pertandingan. Bahkan Brugge berhasil melaju hingga ke semifinal, sebelum akhirnya disingkirkan oleh Atletico Madrid. Setelah musim yang sukses tersebut, Amokachi pun dianugerahi penghargaan sepatu hitam Belgia. Dengan penghargaan itu, ia tercatat sebagai pemain sepak bola Afrika terbaik yang bermain di Liga Belgia. Kemudian ia bermain di Liga Champions, tepatnya pada musim 1992-93. Meski Amokachi tidak bermain di babak kualifikasi, namun ia berhasil mencetak gol melawan CSKA Moskow di pertandingan grup pertama mereka untuk memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0. Gol itu menjadikannya pemain yang mencetak sejarah sebagai orang pertama
yang mencetak gol dalam format baru Liga Champions. Setelahnya Amokachi pun bermain di semua pertandingan fase grup. Namun sayang, klub Brugge tersingkir dari turnamen sebagai peringkat ketiga di grup. Tampil gemilang di Brugge membuatnya dipanggil untuk memperkuat tim nasional Nigeria yang berlaga di Piala Afrika 1994. Pada Piala Afrika itu, Amokachi hanya mencetak 1 gol dari titik penalti dalam kemenangan 4-2 di semifinal melawan Pantai Gading. Di akhir kompetisi, Nigeria keluar sebagai juara turnamen dan Amokachi masuk ke dalam tim terbaik turnamen bersama dengan rekan senegaranya yakni Rashidi Yekini, JJ Okocha, dan Benedict Iroha. Sedangkan di level klub pada musim 1993-94 itu yang merupakan musim terakhirnya di Belgia. Meski sempat absen sebulan karena membela negaranya di AFCON 94, namun ia tetap mampu menjadi pencetak gol terbanyak untuk timnya dengan 14 gol. Sayang pencapaiannya bersama klub tak seindah ketika membawa Nigeria juara AFCON. Amokachi gagal mempersembahkan gelar juara bagi klub Brugge dengan hanya mampu bertengger di posisi kedua di Liga dengan selisih 2 poin dari pemuncak klasmen Anderlecht. Selain itu, mereka juga kalah 2-0 dari Anderlecht di final Piala Belgia yang membuat Amokachi dan klub Brugge kehilangan gelar juara. Meskipun demikian, Amokachi kembali menerima penghargaan sepatu hitam Belgia untuk kedua kalinya pada tahun 1994. Atas penampilannya di musim tersebut. Selama 4 musim membela klub Brugge, ia berhasil mencetak 35 gol dalam 81 pertandingan. Tak ayal jika satu tempat di skuad utama Nigeria kembali ia dapatkan di Piala Dunia 94. Amokachi, yang saat itu masih berusia 21 tahun, merupakan salah satu pemain termuda dalam skuad Super Eagle. Ia bahkan berhasil mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Bulgaria dan kemenangan 2-0 atas Yunani. Meskipun kalah ketika berhadapan dengan Argentina. Namun Nigeria tetap memimpin grup D yang berisi 3 tim dengan poin sama, yaitu 6 poin. Dan Argentina yang saat itu masih diperkuat Diego Maradona harus tersingkir lebih dulu karena kalah selisih gol. Amokachi memancarkan kecepatan, kekuatan, dan semangat. Tak ayal ketika julukan Black Bull, yang artinya banteng hitam disematkan kepadanya. Hal itulah yang ia tampakkan ketika melawan Bulgaria, yang membuatnya berhasil mencetak sebuah gol yang mengesankan. Gol melawan Yunani bahkan lebih baik, di mana Amokachi mendapatkan bola di jarak sekitar 25 yard. Kemudian ia berbalik, melewati 3 pemain bertahan Yunani, dan menembak dari luar kotak penalti. Amokachi kemudian menjadi starter ketika melawan Italia di babak 16 besar, tetapi Super Eagle kalah karena 2 gol Roberto Baggio setelah gol pembuka dari Emmanuel Amunike di menit ke-26. Setelah turnamen tersebut, klub-klub besar seperti Juventus mulai tertarik dengannya. Everton yang saat itu sangat membutuhkan perubahan setelah nyaris terdegradasi pada musim 1993-94, berhasil merekrutnya dengan harga $5 juta, sebuah rekor transfer klub kala itu. Kedatangannya pun disambut cukup meriah oleh pendukung The Toffees. Sayang ketika melakukan debutnya di Premier League terjadi dalam kekalahan 3-0 melawan Blackburn Rovers. Pada 17 September 94, Amokachi mencetak gol perdananya dalam hasil imbang 1-1 melawan QPR. Namun, ia juga menyia-nyiakan banyak peluang emas dan ketidakmampuannya dalam sundulan menimbulkan kekhawatiran. Keraguan itu semakin kuat setelah sang striker gagal mencetak gol dalam 11 pertandingan berikutnya. Tetapi para penggemar menemukan sesuatu yang menarik dalam kecepatan Amokachi yang luar biasa dan gaya bermainnya mengandalkan kecepatan, teknik, dan kekuatan fisik kuat serta agresif yang membuat fans mulai mencintainya. Pergantian pelatih pun terjadi di dalam tubuh Everton, dengan Joe Royle datang untuk menggantikan Mike Walker. Kemudian pada hari Amokachi bermain dalam peran striker yang lebih disukainya, ia berkontribusi pada kemenangan 2-0 atas Liverpool. Sayangnya, pada hari yang sama Scott Duncan Ferguson muncul sebagai favorit penggemar yang baru. Sejak saat itu, Royle mencoret Amokachi dari skuadnya hingga pertengahan Maret.
bahkan ketika pilihan pertamanya Paul Rideout dan Ferguson cedera. Namun para penggemar tetap mendukung striker yang terasing itu. Dari sinilah terjadinya momen yang tak terduga dari Amokachi ketika Everton berlaga di semifinal Piala FA 1995 dan ia merasa bahwa laga itu merupakan panggungnya untuk menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Di mana ia yang saat itu duduk di bangku cadangan, melihat bahwa Paul Rideout mengalami sedikit masalah fisik. Tanpa menunggu instruksi dari sang pelatih, Amokachi langsung memberitahu ofisial keempat bahwa akan masuk menggantikan rekan setimnya itu. Saya mengatakan kepada Jimmy Gabriel yang bertanggung jawab atas pergantian pemain, bahwa pelatih telah mengatakan kepada saya harus masuk. Jimmy lantas memberikan kertas kepada ofisial keempat, dan saya berlari ke lapangan. Saya berbalik tepat saat pelatih berlari ke pinggir lapangan sambil berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" katanya. Ketika Royal menyadari bahwa Amokachi sedang bersiap menggantikan Rideout, ia hanya bisa mengangkat bahu. Kami tidak benar-benar memintanya masuk. Ia hanya berdiri dan menggantikan Rideout. Tapi setelah itu ia mencetak 2 gol, dan kami semua mulai terlihat sangat cerdas, kata sang pelatih. Keputusan sepihak itu ternyata jadi keputusan terbaik sepanjang karier Amokachi di Inggris. Ia mencetak 2 gol, membantu Everton menghancurkan Spurs 4-1 dan memastikan tiket ke final. 3 minggu kemudian, Everton menghadapi MU di partai final FA Cup di Wembley, melawan tim kuat yang diperkuat pemain seperti Ryan Giggs, Paul Ince, dan Eric Cantona, namun Everton tampil solid. Gol tunggal Paul Rideout pada menit ke-30, hasil dari bola muntah yang membentur mistar, menjadi penentu kemenangan, dan Everton pun juara. Di final itu, Amokachi bermain sebagai pemain pengganti yang masuk pada 21 menit terakhir babak kedua. Di balik keberhasilan itu, nama Daniel Amokachi tetap hidup sebagai simbol keberanian dan insting sebagai seorang striker sejati. Ia bukan pencetak gol di final, tapi keputusannya yang nekat di semifinal menjadi titik balik perjalanan Everton untuk mencapai kejayaan. Meski berhasil mengantarkan Everton meraih trofi, Amokachi tetap sulit mendapat kesempatan bermain. Pada tahun 1996, ia pun memilih pindah ke Besiktas. Amokachi memulai karirnya di Turki dengan kemenangan 7-0 atas Vanspor di Liga. Meskipun tidak meraih gelar apapun pada musim pertamanya, namun ia berhasil menutup musim dengan mencetak 7 gol. Meski tampil kurang memuaskan selama di Everton dan di Besiktas, namun Amokachi tetap menjadi pilar utama dalam skuad Super Eagle yang berlaga di Olimpiade Atlanta pada 1996. Di mana ia menjadi aktor kesuksesan Nigeria dalam mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang sukses di Olimpiade. Meski hanya mencetak 1 gol di kompetisi tersebut, namun golnya itu sangat krusial karena terjadi di laga final melawan Argentina yang membuat Nigeria meraih emas. Setelah mengantarkan Super Eagle menjadi negara Afrika pertama yang meraih emas Olimpiade, ia pun kembali ke klub untuk menjalani musim 1997-98, di mana ia kemudian memenangkan Piala Turki bersama Besiktas. Dan Amokachi mencetak 1 gol di kemenangan tersebut. Mehmet, Amokachi kaç gol önüne. Amokachi gol pozisyonuna gol. Amokachi. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Amokachi. Kurang lebih 3 musim ia bermain di Liga Turki. Amokachi mencetak 25 gol dalam total 112 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil meraih 2 trofi. Performanya di Turki ini dianggap banyak orang di bawah ekspektasi, karena di sana ia juga sering terkena cedera dan keterlambatan kembali dari perjalanannya dari Nigeria. Meskipun demikian, ia tetap menjadi salah satu pemain sepak bola yang tak pernah dilupakan oleh fans, karena kecepatan dan tekniknya yang dimilikinya. Meski dalam keadaan sering cedera, Amokachi masih bisa ikut andil dalam meloloskan Nigeria ke Piala Dunia 1998, di mana mereka kembali terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Denmark. Karier Amokachi kemudian meredup, itu juga berbanding lurus dengan prestasi The Super Eagles pada Piala Dunia 2002. Setelah meninggalkan Besiktas pada tahun 1999,
karirnya terombang-ambing karena cedera lutut yang terus dideritanya. Amokachi kemudian diuji coba oleh banyak klub lain, namun selalu gagal karena cederanya tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan pensiun pada 1 Juli 2005.